Abu Hanifah yang tadi paling lemah tuh pakai miskin tuh 5 duit. Wong kalau 5 duit tuh dingin otak. Kekel duit walaupun udah kata makan dingin. Jadi nunjuk yang mana yang tidak nanti pakai miskin. Nah duit aku nak belas duit. Tapi duitnya seharga yang disebutkan Nabi. Beras tidak disebutkan Nabi, yang disebutkan Nabi kurma. Terus satu sok Imam Syafi'i 3,5 kilo, lebih jauh lagi. Mazhab Abu Hanifah ya, bukan Syafi'i. 3 kilo lebih. Kurma apa yang kita tentukan? Majol loncok gitu. Majol yang besar itu 300.000 sekilo. 3,5 kilo sejuta. Bini 2, anak 3, 7 juta kan? 6 juta untuk kita kapitra dan bahkan gitu untuk jago itu mahal itu. Kurma yang biasa 50.000 yang biasa ini kali ke 3,5 kilo, 3,5 kilo, 150, 170. Si kawong 170 untuk bininya, 170 untuk anaknya 3 kalinya. Nah itu bentuknya seharga, bukan seharga beras. Beras itu tidak disebut Nabi. Kenapa? Beras itu pemikiran Imam Syafi'i yang disebut Nabi di makanan pokok. Berarti kami keluarkan makanan pokok. Kalau usul ide bagus gitu ke Indonesia ini paling lemah itu beras. Beli di warung banyak ada beras. Di masjid-masjid itu sebabnya jualan beras. Lah jualan oleh duit, bantu gitu. Kenapa? Beras itu lebih mudah, kecuali kalau antum misalnya di luar negeri sana di situ, dekati orang miskin, sulit, boleh bentukkan duit. Jadi bentukkan duit menurut Abu Hanifah boleh, bentukkan menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, mesti bentukkan beras. Ya bagi mas kalian ingin bertanya lagi kami persilakan. Ya silakan. Bukan apa masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Mas Kaib. Seandainya memang saya kan beberapa sering saya terapkan ketika saya mendapatkan penghasilan, saya langsung keluarkan 2,5%. Itu masuk dalam kelompok sedekah atau gimana? Nah kemudian terkait dengan penjelasan dari Habib Alwi tadi tentang tata cara mengeluarkan zakat kepada orang-orang tertentu yang selama ini menurut Habib tadi banyak kurang tepat. Jadi ketika orang itu punya keahlian, misalnya bengkel, kita upayakan bahwa dia bisa membangun bengkel dengan zakat kita tadi. Nah, artinya kalau misalnya harta kita dari zakat tadi kita berikan full untuk satu orang itu, apakah itu tidak menyalahi? Sedangkan di sekitar itu ada beberapa orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini tidak ada dalam zakat yang amwal zakat. Yang ada zakat tijarah, pedagang. Akhirnya ulama ini ngelihat uang yang begawi ini tidak ada zakat. Malah ada zakat uang begawi, bukan pedagang, tapi dia kayu nih sekarang yang kayu begawi, pedagang satu baru sekarang. Bukan petani, bukan peternak, bukan pedagang, tidak. Nah, fatwa sebagian ulama dia dimasukkan seperti memiliki emas, karena putarannya seperti putaran emas. Diistilahkan untuk zakat profesi. Nah ini menurut ulama muasarah, ulama modern kayak gitu katanya. Jadi kalau kita punya duit, pedagang, pegawai, punya gaji kan. Nah kalau sudah sampai setahun, udah totali berapa? 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Maksud zakat istilah sekarang zakat profesi menurut sebagian ulama macam itu zakat. Tapi aku sedekah dipotong setiap bulan, aku sedekah atau aku zakat. Ini masuk sedekah atau zakat? Kalau tergantung niatnya. Kalau niatnya itu aku ini niatnya zakat, jadi zakat. Kalau niatnya tidak, aku cuma sedekah, biasa zakat kaget ya, jadi sedekah. Kalau zakat sudah niat, nah itu
Jadi kalau kita mengeluarkan zakat jangan lupa niat. Ini nama amal bin niat. Jadi tergantung apa? Tergantung kita. Niatnya apa itu? Zakat. Jadi zakat. Niat sedekah. Tidak usah niat kalau sedekah kan. Sunnah itu selalu niat. Jadi balik tanya sama diri kita deh. Yang keluarkan dia lebih tahu isi hati niatnya tadi apa. Nah kemudian cara pembagian zakat ini tentu kalau lebih banyak. Zakatnya mungkin yang pajak ngatur macam ini pada nama zakat. Kalau kita pribadi sulit, zakat kita cuma 10 juta. Lanjut 3 uang, minimal zakat 3 uang. Minimal 3 uang zakat kalau nak ninju ini. Nah inilah sulitnya kita. Ya mungkin kalau si uang ninju zakat kamu dia 5 juta, ini ninju juga, ini ninju juga, ini ninju juga. Kalau yang dengan cara metode gitu tadi itu mungkin kalian membagi ini amir, nah dia banyak begitu mungkin triliunan. Nah ini punya kalian, nah, ini bisa ini. Kalau cuma gitu kan duitnya sedikit, sedangkan fakir miskin ini banyak. Jadi boleh kita bayar langsung lebih aman atau bayar ke kami. Jadi yang mana yang terbaiknya lah. Jadi minimal 3 uang kita juga fakir miskin 3 ini 3 juga kan supaya mereka itu bisa membantu kepedulian kita pada mereka dan membantu ekonomi mereka. Ya. Boleh tambah lagi. Ya boleh. Terkait penghasilan yang 2,5% tadi, seandainya kita niatkan zakat kita, artinya cukup kita dapat penghasilan kita keluarkan 2,5%. Nah itu ketika memang nanti pada 1 tahun berikutnya itu kita wajib dan boleh zakat lagi kan? Nah, terima kasih. Dalam fikih itu ada yang namanya zakat muajjal. Tahu arti muajjal? Zakat belum masuk haulnya, tapi tentukan dulu. Boleh gaji kan mesti kan setahun kan? Belum masuk, aku mengeluarkan zakat Ustaz. Atau lagi bulan lagi, aku mengeluarkan zakat Ustaz. Aku mengeluarkan zakat. Sampai setahun bulan Ramadan, keluar lagi dan sudah. Ini zakat yang muajjal. Artinya zakat muajjal ini kalau seandainya sampai haul, tahu-tahu dia rubuh, jatuh miskin, tidak boleh minta balik ke. Itu be. Anu dah bentukkan zakat, baru habis saya gayu, anu bentukkan zakat 10 juta. Kan zakat kan haul kan, 1 tahun ini. Hitung duit kita, zakatnya cuma 5 juta, mau lebih balik ke 5 juta, udah baca. Jadi juga sudah jam tak balik ke zakat. Nah, jadi boleh tak kita menentukan zakat sebelum haul? Boleh. Namun istilah fikih zakat muajjal. Boleh kita menentukan. Kalau sudah sampai haul, dah wajib zakat lagi. Sudah dikeluar. Nah. Ya. Yang satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal zakat, tanggung jawab zakat fitrah itu kan anak-anak dan istri atau orang tua yang beranak. Bagaimana dengan saudara perempuan yang janda atau belum nikah? Apakah kita bertanggung jawab juga untuk membayar zakat atau kita langsung hanya memberikan uang saja untuk mereka bayar zakat? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi siapa yang kita juli zakat kita beli ke zakat kita uruskan uang yang wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi istri, anak-anak kita, bapak kalau masih ada ibu, cucu, keluarga kita lah yang wajib kita nafkahi. Anak usaha, lah besar, lah kawin, lah punya usaha, lepas tanggung jawab. Dulu bukan nafkah kita dulu. Cuman pecah pertanyaan ini kan biasa kan dulu ini kan kalau tinggal sama kita belum kawin dulu kadang kita bentuk peduli kita belikan beras gitu. Nah baca lah deh ya. Jadi bukan kita yang maco ini, dia maco deh. Ini kawin bentuk kepedulian sayang. Tapi kalau tanya kewajiban apa ini tidak wajib. Dia kan bukan nafkah kita dulu, bukan nafkah kita. Bahkan boleh kita menunjukkan zakat sama dulu. Boleh dah Ustaz, aku ni ada zakat 10 juta Ustaz. Aku tunjukkan diri, nah Ustaz kata dewean sebatang kaya hiduplah sama kami kesian Ustaz. Pengen juga pun senang menyekel beda gaya. Aku juga dewe zakat boleh dah? Boleh.
Karena dia bukan nafkahan kita. Jadi siapa yang boleh kita berikan zakat? Mungkin bukan nafkahan kita. Yang juga zakat sama istri, tak boleh. Anak tak boleh. Kecuali kalau anak sudah balik, yang sudah kawin, sudah lepas tanggung jawabnya, itu lain cerita. Jadi kalau dulu bukan nafkah kita, yang dia beli dewe, yang dia niat dewe, dia mau dewe. Tapi garis bawah ya, alangkah bagus coba kita bantui dia, kita bantui beli ke dia lah, kita ajari dia baca, kita kumpulkan, itu lebih bagus lah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'aluka ridhaka Demikianlah firman kami serah kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Sayyidul Habib Alawi bin Isa Sagaf. Tidak ada gading, tidak retak, tidak ada mawar yang tidak peduli, tidak ada laut yang tidak berobat, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Yulian Sam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi